Kebijakan penerapan desentralisasi asimetris dapat membuka ruang akomodasi keberagaman 9 provinsi anggota Fordasi yang memiliki kekhususan dan keistimewaan dibanding provinsi lainnya di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 melalui asisten tiganya saat memberikan sambutan pada pembukaan Fordasi ke-8 di Manokwari, Papua Barat, Selasa 26 September. Aris Eko Nugroho mengatakan, setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dengan memberikan ruang kepada 9 provinsi yang memiliki kekhususan dan keistimewaan untuk dapat lebih cepat berkembang sesuai potensi dan keberagaman yang dimiliki, namun dengan tetap mengacu pada desain konstitusional yang diberikan negara. Kebijakan untuk menerapkan desentralisasi asimetris membuka ruang untuk mengakomodasi keberagaman. Setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur strategi sesuai dengan potensi masing-masing, menjadi harapan kita bersama daerah dapat lebih berkembang. Dengan demikian, kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan yang terjadi di daerah tidak dengan menerapkan pendekatan one size fits all, yaitu adanya satu kebijakan yang dianggap cocok untuk seluruh daerah. Namun, perlu kita pahami bersama, dalam menerapkan kebijakan asimetris kita dihadapkan pada tantangan kompleksitas. Untuk itu, desentralisasi asimetris tidak boleh melupakan desain konstitusionalnya terlebih dahulu. Sebab pelaksanaan desentralisasi asimetris merupakan sebuah konsekuensi logis dalam praktek demokrasi di Indonesia. Sementara itu, penjabat Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh Kepala Bapeda mengatakan, lewat momentum ini diharapkan seluruh provinsi yang merupakan anggota Fordasi karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dapat meningkatkan hubungan yang lebih baik antar sesama anggota bersama pemerintah pusat karena tugas dan tanggung jawab pembangunan yang diemban setiap provinsi sama beratnya sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih erat lagi. Lewat momen yang baik ini, mari kita ciptakan hubungan baik antara pemerintahan yang ada di tanah Papua ini. Setelah terjadi pemekaran, kita tidak boleh ada saling kotak ataupun saling membedakan satu dengan yang lain, karena Papua sebenarnya satu. Papua yang dulunya satu, karena tugas dan tanggung jawab dan untuk percepatan pembangunan sehingga Papua menjadi 6 provinsi, tapi Papua tetap satu. Oleh karena itu, mari kita bangun kerjasama antara provinsi, antara kabupaten dan lintas lembaga yang ada khusus di tanah Papua, tapi juga dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan juga kementerian lembaga yang ada. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Kepala Dinas Pendidikan Maibrat Cornelius Kambu mengapresiasi hadirnya Gerakan Indonesia Mengajar di Maibrat karena dianggap mengimplementasi sila ketiga Pancasila dalam memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Apresiasi Kepala Dinas Pendidikan Maibrat Cornelius Kambu SOS MSI disampaikan menanggapi tema Hari Kesaktian Pancasila 2023, Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju. Tema Hari Pancasila 2023 yang baginya tidak sekedar ajakan mengenang kembali sejarah mempertahankan ideologi dan menghormati jasa pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI, tetapi mengimplementasi nilai pemersatu kepada siswa karena Gerakan Indonesia Mengajar menghadirkan guru dari latar belakang agama dan suku berbeda sebagai bentuk pengejewantaan pemersatu Indonesia. Mereka menilai bahwa anak-anak di Maibrat itu, menurut laporan dari Indonesia Mengajar, bahwa mereka itu punya kemauan belajar itu tinggi, kemampuan knowledge berpikirnya itu tinggi. Tapi bagaimana guru-guru yang ada ini harus ditingkatkan edukasinya. Nah,
Nah, itu hasil penelitian mereka atau laporan mereka kepada evaluasi ketika mereka ada. Ya, ini juga membuat kami rasa terpanggil untuk melakukan suatu rekomendasi mereka ini kita bawa kepada hal lain. Katakan guru kita yang masih tadinya 2 atau 3 belum mendapat S1 karena nomenklatur pendidikan selalu berubah-ubah. Nah, dari kurikulum Indonesia ke kurikulum ke-13 berubah ke kurikulum Merdeka Belajar. Sementara kita buka MOU dengan Muda Sorong untuk mereka yang kedua ketiga kita lakukan mereka sekolah di situ. Itu hasil daripada mereka bahwa Pak Bupati atau Dinas Pendidikan ini akar masalahnya sih. Nah, anak-anak kita itu bisa mampu, tapi kalau boleh peningkatan kapasitas, penguatan kapasitas daripada para tenaga pendidik yang ada, sehingga jangan mereka terpacu pada pola lama, tapi harus penyesuaian dengan iklim atau situasi yang baru. Jadi kalau kita mau melihat bahwa untuk menyongsong pada tanggal 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, dari sisi penguatan nilai-nilai Pancasila untuk kita tetap kokoh dan mengamalkan Pancasila itu, apa yang mereka lakukan inilah yang kita akan menarik itu sebagai inspirasi untuk sebagai anak bangsa di tanah Papua. Kita akan tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila di negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga gerakan Indonesia Mengajar di Maibrat tidak hanya memeratakan mutu pendidikan, tetapi membentuk pola pikir siswa tentang pentingnya persatuan dan kesatuan menghadapi tantangan globalisasi di Maibrat. Tim Liputan CWM Channel.